Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersyukur kita dapat bertemu walaupun masih melalui online. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita puji saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Persilakan. Ibadah di minggu ketiga bulan Februari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin.
Waktu selanjutnya saya serahkan pada Saudari Antonia dan beserta keluarga yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilahkan Saudari Antonia. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Ratni. Persilakan. Terima kasih Saudari Antonia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat minggu ini. Happy birthday kepada Ibu Linawati tanggal 22 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 kepada Ibu Ruth Enita Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary kepada Bapak dan Ibu Pendeta Edi SS tanggal 22 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Kelas katekisasi. Telah dibuka kembali kelas katekisasi untuk persiapan baptisan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, dapat mendaftar melalui Sekretariat GKMI Pengharapan. Doa dan karya untuk pembangunan sinode. GKMI Pengharapan akan kembali berpartisipasi mendukung pembangunan kantor sinode dalam bentuk doa, memberikan makan siang bagi pekerja pembangunan, dan perkunjungan yang akan dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2022. Doa dan karya untuk pembangunan sinode. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp12.500.000 dengan perincian makan siang pekerja Rp60.000 kali Rp22.500 selama 7 hari sama dengan Rp9.450.000. Biaya perjalanan Rp3.050.000. Doa dan karya untuk pembangunan sinode. Persembahan dapat ditransfer ke rekening atas nama GKMI Pengharapan JKTYAY dengan disertai keterangan. Persekutuan Kompak, edisi Februari 2022. Malam ini pukul 19, diskusi oleh Bapak Junaidi Hudiono dan speaking oleh Bapak Handi. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta dalam bentuk video. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Antonia. Terima kasih Bu Ratni yang sudah menyampaikan warta jemaat minggu ini. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat yang akan disampaikan oleh Penatua
Stephen Kristano. Mari kita pujikan Mulia Setiamu dari PPR 1 nomor 29. Syafaat dipimpin oleh Penatua Stephen Kristano. Silakan. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan menaikkan doa secara bersama, doa syafaat. Dan nanti pada akhir doa ini akan kita tutup bersama dengan menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan pada kita. Mari kita satukan hati dan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin mengucap syukur kalau di pagi hari yang cerah ini Engkau menyatukan kami walaupun di tempat yang berbeda dari tempat tinggal kami masing-masing dan tidak bisa bertatap muka untuk hadir dalam ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat yang saling kami kasihi. Kiranya prosesi kebaktian pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sambungan internet yang ada juga berjalan dengan stabil. Biarlah dari awal hingga akhir kami semua yang ikut ibadah ini juga mendapatkan berkat maupun juga bisa membagikan berkat dari satu kepada yang lain. Kami ingat untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, kiranya Engkau juga mau memulihkan mereka, di antaranya Ibu Suraji, Ibu Tuyah, Bapak Indarto, dan juga Bapak Hadi Sudarto. Kami ingat juga jemaat yang dalam masa pemulihan dari sakit penyakit mereka yang membutuhkan waktu, untuk Ibu Enita, juga jemaat dan saudara yang sakit, khususnya belakangan ini dengan adanya kasus Omikron, di mana banyak dari kami, dari kita sekalian terpapar. Kiranya Engkau juga mau memulihkan mereka, dan juga untuk sakit penyakit yang lain seperti demam berdarah dan lain sebagainya. Kami ingin bahwa Ibu Manurung, Bapak Triyono, Bapak Sukisno, Bapak Handoko, Ibu Inggrisani, Saudara Calvin, Bapak Christian, Ibu Angel dan anak Joshua, untuk Ibu Sartini, Ibu Linawati, Saudari Tania, Ibu Leoni, Bapak Andi, Ibu Winda, dan Bapak Erik di dalam tangan-Mu. Dan kalaupun ada yang jemaat terlewatkan dan tidak tersebutkan, kami tetap tahu bahwa Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak-anak-Mu.
Kami juga ingat untuk kondisi perekonomian dari jemaat, dari teman-teman, rekan-rekan sejawat kami. Biarlah kami semua bisa melalui masa-masa yang tidak mudah dengan sejak adanya pandemi COVID ini, dengan tetap bergantung kepadamu. Biarlah jemaat juga tetap bertumbuh imannya dan mempercayakan kepada tangan-Mu saja, Bapak. Kami berdoa untuk kegiatan dan pelayanan, baik untuk pembangunan ataupun renovasi dari peralatan dan gedung dari GKMI Pengharapan, dan juga untuk pembangunan kantor Sinode GKMI yang masih berjalan. Kami juga ingin berdoa untuk persiapan pendewasaan dari GKMI Sidorejo di Lampung, dan juga rencana pendewasaan daripada Pengharapan cabang Kalimalang. Biarlah semua yang dipersiapkan oleh anggota jemaatmu di sana dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami bisa ikut mendampinginya dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik itu dari pimpinan tingkat atas sampai yang tingkat bawah. Tidak mudah untuk mengelola rakyat yang begini banyak, mempunyai banyak keinginan dan perbedaan, corak ragam. Biarlah kami tetap dipersatukan di bawah NKRI, masing-masing dari kami juga bisa ikut bertanggung jawab dan mewarnai, dan biarlah kami juga sebagai jemaat-Mu Pengharapan, walaupun jumlahnya kecil dan tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh Indonesia atau pemerintahan, kami juga tetap bisa ikut mengambil peran serta apapun itu yang kami lakukan. Kami berdoa supaya rencana pemindahan ibu kota juga Kalimantan juga dapat berjalan dengan baik, dan biarlah apa yang dicanangkan pemerintah semuanya dapat dijalankan dengan para pejabat yang takut pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk adanya beberapa bencana alam, dengan adanya banjir ataupun gempa belakangan ini, baik sebagian daerah di Bandung juga mengalami banjir, dan mungkin perubahan musim dan sebagainya, Bapak, bisa menimbulkan penyakit, salah satunya demam berdarah. Biarlah kami masing-masing juga tetap waspada dan diberikan kebijakan jika mengalami atau menghadapi musibah yang seperti itu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan bersama-sama kami naikkan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan selama ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami kembalikan kepada Saudari Antonia bersama keluarga untuk melanjutkan pembimbingan ibadah pada hari ini. Terima kasih, Penatua Stephen. Selanjutnya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Saudari Devita. Dipersilakan. Ya, mari kita dalam doa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur padamu pagi hari ini kami bisa berkumpul walau tidak secara langsung. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami mendengarkannya dengan baik dan kami mengerti dan maksud dari firman yang diberikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ayat Alkitab pada pagi hari ini terdapat di Markus 8 ayat 22. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu yang dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta. Terima kasih Saudari Devita yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang hati yang memulihkan. Tadi ayatnya sudah diambil dari Markus pasal 8 sudah dibaca oleh Saudari Devita. Bagi kita yang penggemar sepak bola, kita mendengar kata ini kita akan pasti ngerti, oh ini dari mana gitu ya. You will never walk alone ya. Ya, Bapak Ibu yang tahu, wah iya ini sepak bola kesenangan saya gitu. Itulah Liverpool. Seragamnya merah. Saya bukan penggemar Liverpool, saya penggemar Chelsea yang warna biru gitu ya. Tapi itu tidak penting buat saya pada pagi hari ini karena saya ingin cerita tentang Liverpool kali ini. Nah, di Liverpool terkenal karena klub sepak bolanya, tetapi di Liverpool juga satu kota yang terkenal. Di sana ada satu tempat yang cukup mewah gitu ya, namanya Royal Albert Dock. Nah, di Liverpool ada yang terkenal juga. Di Royal Albert Dock itu ada museum The Beatles Story ya, dari penggemar musik-musik The Beatles, di situ ada, di sana ada museumnya. Nah, selain museum The Beatles Story, itu ada juga museum perbudakan internasional. Itu ada slide-nya gitu ya. Nah, itulah gambar yang saya dapat dari internet, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa di Liverpool ada museum perbudakan internasional? Nah, kita tentunya menarik, kenapa ada museum perbudakan? Ini ada beberapa buku yang menulis tentang perbudakan yang ada di Liverpool itu ya. Ada apa di sana ini? Salah satunya dari Anthony Tibbes ya. Anthony Tibbes, dia bukunya Liverpool and the Slave Trades ya. Liverpool dan penjualan budak. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita perlu belajar perlahan-lahan apa sih yang terjadi di Liverpool supaya kita tidak salah mengerti di sana. Nah, Liverpool adalah kota pelabuhan yang besar yang menjadi salah satu titik dalam segitiga jalur perbudakan. Ingat, salah satu titik jalur perbudakan ya, segitiga jalur perbudakan. Jadi ada kapal-kapal yang berangkat dari Liverpool, dia berangkat menuju Afrika bagian barat, Afrika Barat. Dia menjemput kargo yang berisi budak-budak. Jadi dari Liverpool ke Afrika Barat jemput kargo, bukan orang, ini kargo yang berisi budak-budak. Nah, kargo yang berisi budak-budak itu dibawa ke Kepulauan Karibia. Kemudian budak-budak itu diperkerjakan di perkebunan tebu. Biasanya mereka dikerja itu sampai mati gitu ya. Jadi dari Afrika Barat bawa kargo budak itu bawa ke Kepulauan Karibia. Dan itu adalah perkebunan tebu. Dari Karibia mereka menurunkan para budak itu yang disebut dengan kargo. Dan kemudian mereka kembali ke Liverpool membawa kargo gula
yang digunakan untuk kerajaan Inggris tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisnis yang mengerikan ya, merendahkan martabat mereka semua yang terlibat di dalamnya, baik itu para budak maupun mereka yang mengangkutnya. Oleh sebab itu, nggak salah kalau museum perbudakan internasional ada di Liverpool. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara kapten kapal yang ada di situ, yang cukup terkenal dan boleh dikatakan paling dikenal, itu adalah John Newton. Siapa John Newton, kita nanti akan mengerti. Itu seorang yang nggak asing bagi kita, gitu ya. John Newton terlibat dalam perdagangan budak. Akhirnya ia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta kalau nggak salah. Ya, kalau kita menyebutnya seorang pendeta. Karena dia mengerti Kristus, karena Kristus mendatangi dia, dan itu membuat dia berubah hidupnya 180 derajat. Ketika ia menjadi pendeta, dia memengaruhi hidup William Wilberforce, ya. Dia seorang tokoh yang memimpin upaya penghapusan budak di Inggris. Jadi menarik gitu ya. John Newton adalah salah satu kapten kapal, kemudian dia bertobat, dia menerima Yesus, dan ketika dia menjadi pendeta, dia memimpin hidup William Wilberforce yang memimpin upaya penghapusan perdagangan budak di Inggris. Menarik sekali. Namun, kalau kita boleh mengerti bahwasannya John Newton tidak dikenal mempengaruhi si William tidak. Karena bagi kita, John Newton terkenal karena dia menulis sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Itu di PPR nomor 1 nomor 143. Judulnya Anugerah yang Ajaib. Inilah pujian himne John Newton kepada Allah yang menyelamatkannya dari kegelapan dan membawanya kepada terang. Nah, itu sudah ada slide-nya gitu ya. Saya ingin nyanyikan satu bait yang pertama aja. Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat ku tak sekarang lihat. Iya, ini lagu versi terjemahan daripada PPR 1 punya kita gitu ya. John Newton menggambarkan pengampunan yang diterimanya. Bagian yang bait yang pertama, bagian terakhir, ku telah hilang, Tuhan dapat, buta sekarang lihat. Dahulu John Newton buta rohani dan membawa ribuan jiwa kepada kehancuran karena dia kapten kapal dan dibawa ke perdagangan budak itu. Dan Kristus membuat dia diselamatkan, membuat dia sembuh dan bisa melihat. Ya, kalau kita lihat, kita baca teks itu, apakah dulu dia buta fisik? Tentunya tidak. Nah, apakah artinya melihat? Sudah pasti kalau melihat, kalau seperti bukan melihat tentang apa yang dia dilihat oleh mata, tapi bagaimana dia memahami, mengerti, menangkap maksud. Nah, itulah maksud daripada melihat. Buta sekarang lihat. Dulu nggak ngerti apa-apa, dulu dosa, tapi sekarang dia memahami, dia mengerti, dan dia menangkap maksud. Lebih lagi maksud daripada tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi pada John Newton ketika ia mengenal Sang Juru Selamat. Itulah pula yang menjadi inti dari kisah perjumpaan Kristus dalam Markus pasal 8. Dan menariknya lagi adalah dengan seorang buta. Nah, saya coba cari gambar, dapatnya ya seperti itu, Yesus sedang menyembuhkan seorang buta ya. Tadi kisahnya kita membaca, kita mengerti. Tetapi saya ingin sedikit menceritakan bagian-bagian yang penting. Nah, dikisahkan di situ adalah Yesus ada di kampung Betsaida atau di Betsaida ya. Betsaida itu rumah Saida, katakan itu rumah ikan gitu ya. Ya. Kalau Bethlehem rumah roti, Betsaida itu rumah ikan. Ada yang diterjemahkan dengan rumah nelayan. Oh, boleh juga karena hubungannya dengan air dan ikan gitu ya. Ya nggak salah disebut seperti itu karena
Betsaida itu yang terletak di Galilea sebelah barat Danau Galilea adalah pusat dari industri perikanan di Danau Galilea, maka disebut dengan rumah ikan. Apa sih yang terjadi di Betsaida itu? Nah, yang menarik seperti ini Bapak sekalian. Kenapa itu penting sekali disebutkan Betsaida? Di Betsaida, Yesus melakukan beberapa mukjizat. Tetapi orang-orang di sana tidak menanggapi mukjizat Yesus itu dengan iman. Nah, kita lihat di dalam teks-teks yang lain, Yesus pernah menyatakan kecamannya terhadap Betsaida. Kita lihat di Matius 11 ayat 20-21, di situ Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat itu. Dan disitu disebutkan adalah celakalah engkau Betsaida. Jadi Betsaida salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena orang-orang di Betsaida itu tidak menanggapi mukjizat itu dengan iman. Mari kita perhatikan kisah yang ada di Markus pasal 8 tadi. Disebutkan orang membawa seorang buta. Kalau di dalam teks bahasanya jelas bahwasannya itu bukan hanya tunggal tetapi jamak. Oke lah, saya baca beberapa orang atau teman-teman atau saudara-saudara dari orang buta itu membawa si orang buta itu pada Yesus. Nah, ini kan menarik kalau kita baca. Tidak seperti biasanya orang itu datang pada Yesus tidak atas kemauannya. Jadi yang terjadi yang biasa adalah orang itu atas kemauannya sendiri datang kepada Yesus. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, misalnya Markus pasal 1, ada orang kusta, dia ingin datang pada Yesus, minta kesembuhan pada Yesus. Kemudian Markus pasal 5 ada 2 kejadian, yaitu Yairus, sekaligus di tengahnya ada perempuan yang menderita pendarahan. Mereka itu datang pada Yesus sungguh-sungguh. Kalau kita lihat di Matius pasal 8 ada perwira Romawi yang datang kepada Yesus atas kemauannya. Jadi semua orang yang datang pada Yesus itu atas kehendaknya sendiri. Tetapi sekarang berbeda dengan si orang buta ini. Sepertinya orang buta itu ya nggak punya kemauan gitu. Kalau kita lihat teksnya kan dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia sepertinya tidak minta Yesus menyembuhkannya. Tetapi orang-orang yang membawa dia pada Yesus. Bisa saja orang buta itu nggak bersemangat ya. Tapi ya pastinya kita nggak tahu seperti apa. Entahlah, kita nggak tahu. Yang pasti ditulis di Alkitab, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Yesus menarik tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung Betsaida. Kita tahu Yesus tidak suka kepada Betsaida karena dia celakalah hai Betsaida, karena mukjizat Yesus itu dianggap biasa-biasa saja. Maka Yesus menarik keluar tangan si orang buta itu, dia keluar dari kampung Betsaida. Sekarang kita mengerti kenapa Yesus menarik tangan dia keluar dari Betsaida. Betsaida adalah tempat yang nyaman bagi orang buta itu. Tetapi Yesus mengerti di situ mukjizat itu dianggap biasa dan mereka tidak punya iman yang berubah ketika mereka disembuhkan atau apapun juga, dan banyak mukjizat di sana. Maka Yesus menarik tangan orang buta itu, dia membawa keluar orang buta itu, dia memberikan satu rasa nyaman yang berbeda dengan teman-temannya. Kalau di Betsaida rasa nyamannya pada teman-temannya, tapi ketika teman-teman membawa pada Yesus, Yesus menarik tangan orang itu, dia memberikan rasa nyaman yang baru. Satu kebergantungan yang baru kepada Yesus ini. Mungkin saja orang buta itu tahu dibawa kepada Yesus. Tapi dia kan namanya buta, nggak bisa melihat gitu kan. Nah, ketika dia ditarik tangannya oleh Tuhan Yesus, dia mengerti inilah orang yang di mana saya dibawa untuk saya disembuhkan. Ada satu kenyamanan yang baru bagi dia. Ketika dia ditangkap tangannya dan ditarik, dibawa keluar dari kampung Betsaida. Nah, selanjutnya kita mengerti Yesus meludahi mata si orang buta itu. Ini metode yang tidak lazim.
metode yang boleh katakan apakah ini menjijikkan? Iya, mungkin kok caranya kok meludahi gitu ya. Apakah ini penghinaan? Bisa saja kalau kita salah paham. Kenapa kok diludahi? Tidak mudah orang ketika ingin sembuh tetapi metodenya tidak cocok, bisa saja jadi salah mengerti. Ada kenyamanan baru, tetapi Yesus meludahi mata orang buta itu. Ketika mau diludahi kan dia buta, tidak ngerti, tahu-tahu ya udah nempel aja gitu ya, ludah daripada Tuhan Yesus. Plak, kaget dia. Tapi dia tahu karena meludah biasanya ada suaranya gitu. Waduh, kok saya diludahi. Nah, dari kenyamanan itu bisa saja berubah menjadi tidak nyaman. Tapi apapun yang terjadi, dia kan tidak mengerti apa-apa ketika dia dibawa keluar dari Betsaida. Dia dilepas tangannya, mungkin dia nggak bisa balik. Dia tetap aja bergantung pada Tuhan Yesus yang memegang tangannya itu. Dan kemudian yang terjadi berikutnya, Yesus itu bertanya kepada orang buta itu, apakah kamu bisa melihat? Ini kan aneh, sesuatu yang tidak biasa. Kenapa kalau kita melihat mujizat daripada Tuhan Yesus, tidak pernah Yesus mempertanyakan sesuatu. Artinya yang dilakukan oleh Yesus itu tuntas. Kalau Yesus ngomong sembuh, sembuh. Nggak perlu ditanya lagi apakah kamu sudah sembuh. Nggak perlu. Begitu Yesus ngomong sembuh, sembuh. Yesus suruh pergi, udah kamu datang pada imam, ya sembuh. Nggak perlu Yesus kontrol lagi gitu kan. Tetapi ini satu hal yang terjadi yang betul-betul tidak lazim yang dialami oleh si buta itu. Nah, maksudnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Metode kok tanya gitu ya. Dan lucunya lagi, orang buta itu menjawab kira-kira seperti ini, sudah, tapi belum sembuh tuntas. Dia mengatakan tidak bisa membedakan orang dengan pohon. Nah, saya menduga dia nggak buta 100%, atau dia tidak buta sejak lahir. Karena dia mengerti ada orang, ada pohon. Kalau orang buta sejak lahir, gimana dia bisa menggambarkan pohon gitu kan? Oh, ini orang seperti pohon, nggak bisa. Yaitu kemudian yang tapi tidak terlalu penting. Tapi artinya adalah dia sudah bisa melihat, tetapi belum tuntas. Karena tidak bisa membedakan orang dengan pohon. Dan terjadilah berikutnya. Yesus kembali meletakkan tangannya pada mata orang buta itu, dan penglihatannya dipulihkan sempurna. Dan Yesus tidak bertanya lagi, apakah kamu sudah jelas sekarang? Tidak perlu. Ya inilah sebetulnya yang dilakukan Tuhan Yesus. Sekali tuntas, tetapi spesial bagi orang buta itu sampai 2 kali. Dan kemudian kita tahu seperti teks tadi, Yesus memerintahkan supaya orang buta itu tidak kembali ke kampung Betsaida, tetapi kembali ke rumahnya. Tidak sebutkan rumahnya di mana. Jangan baliklah kamu di sana, balik ke kampung kamu. Padahal ini namanya orang buta gitu kan. Di mana kampung dia? Mungkin juga bingung, tapi dia bisa bertanya, oh kampung saya di mana? Mau tolong tunjukin jalannya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kisah daripada orang buta itu. Bapak Ibu sekalian, inilah kisah satu-satunya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara bertahap, atau boleh katakan tidak seketika mujizat terjadi. Kesembuhan tidak langsung terjadi. Nah, ini kan bisa ditafsirkan dalam macam-macam tergantung dari orientasi teologis si penafsir. Maksudnya seperti ini. Ada yang boleh menafsirkan seperti ini. Ini kan pelayanan Yesus sudah cukup lama. Mungkin ini sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Sudah cukup lama. Kuasa daripada Tuhan Yesus sudah mulai lemah. Jadi dia tidak bisa melakukan mujizat seperti biasanya. Boleh enggak? Ya boleh. Tergantung orientasi teologisnya. Jadi penafsiran seseorang kan tergantung orientasi teologis. Atau Yesus sedang mengalami hari yang sulit. Membutuhkan 2 kali lipat upayanya untuk melakukan mujizat itu. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Sekali lagi tergantung orientasi teologis. Orang buta itu tidak memiliki iman yang cukup untuk menerima kesembuhannya dalam upaya yang pertama. Boleh enggak nafsirkan? Boleh. Tergantung orientasi teologis.
Tetapi sekali lagi penafsiran itu belum tentu benar. Tergantung orientasi teologis daripada penafsir itu. Apakah kuasa Yesus sudah mulai menurun atau dia mengalami hari yang sukar, ya terserah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membawa Bapak Ibu pada satu realitas yang terjadi pada saat itu. Kita ingin mengerti mengapa Yesus menyembuhkan dengan cara demikian. Kok nggak tuntas sih dan diludahi lagi? Saya meyakini, sekali lagi orientasi teologis kan, saya meyakini Tuhan Yesus tidak mengalami keterbatasan dalam kreativitas. Dia bisa melakukan apapun tergantung dari Tuhan sendiri. Nah, itu pemahaman orientasi saya. Toh kalau kita melihat kejadian bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia sangat kreatif, bukan? Tidak melalui seorang laki-laki, tapi dari benih laki-laki, tapi dari perempuan yang masih perawan. Aneh, ya tapi terserah karena dia Tuhan. Ingat, kita ini sedang membahas Sang Pencipta dalam rupa manusia. Jadi dia bukan manusia yang bisa kita pahami sepenuh-penuhnya. Jadi bagaimana dia menyembuhkan 2 kali atau bagaimana? Nah, saya membatasi Tuhan tidak mengalami keterbatasan dalam kreativitas. Terserah. Kalau Tuhan mau lakukan 3 kali, ya terserah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengalami kuasa yang menurun. Dia tidak pernah mengalami hari-hari yang sulit mengaruhi mujizat itu. Bagi saya seperti itu. Nah, wujud karya penciptaan daripada Tuhan Yesus itu terlihat dalam berbagai cara yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Orang buta yang sejak lahir diolesi matanya dengan lumpur, ada kan seperti itu, dan kemudian menyuruhnya ke kolam Siloam. Itu dalam Injil Yohanes pasal 9 ada. Oh, kok diolesi lumpur sebagai kolam Siloam? Ya terserah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus punya tidak terbatas dalam kreativitas. Terhadap Bartimius, orang yang buta, Yesus menyembuhkan hanya dengan ucapan saja, tanpa menyentuhnya. Sembuh. Jadi kita boleh mengatakan Yesus atau Tuhan Yesus tidak dibatasi dengan satu metode untuk menyembuhkan orang buta. Kalau dia mau menyembuhkan dalam 2 tahap, ya terserah dia saja. Lalu, mengapa Yesus menyembuhkan dalam 2 tahap? Pertanyaan kan seperti itu. Saya menjawabnya juga simpel saja. Karena dia memang sanggup. He is able. Tuhan sanggup melakukannya dalam 2 tahap. Dan kalau kita perhatikan, cara pelayanan daripada Tuhan Yesus itu mementingkan pribadi atau orang-orang yang dilayaninya. Dan maksudnya seperti ini. Sadar atau tidak sadar, kita di dalam melakukan aktivitas kita, khususnya untuk misalnya saya pergi karena ada berita yang suka minuman di satu tempat ya, kita daftar, kemudian kita beli apa yang kita suka, kemudian kita cuma dikasih nomor, dan kemudian kita cuma tunggu antriannya, kita dipanggil cuma nomornya aja, nomor sekian, oh itu punya saya ambil. Nah, sadar nggak sadar, kita itu hanya diperlakukan nomor saja gitu. Bukan itu jelek, tetapi hanya nomor saja, dan kita mati di bagian saja. Nah, kalau Tuhan Yesus memperlakukan orang buta, sembuh dengan omongannya, dia tidak bisa membedakan, kita tidak bisa membedakan, mana sih orang buta yang disembuhkan 2 kali, mana sih orang buta disembuhkan dengan bicara saja, mana sih orang buta yang disembuhkan dengan memakai lumpur. Jadi Tuhan Yesus di dalam mujizat yang dilakukannya, dia sungguh-sungguh memperhatikan secara personal dan khusus kepada orang-orang yang disembuhkannya. Kalau kita membaca bagian ini, oh Tuhan Yesus, ya kamu sembuh, ya udah. Tapi sekali kita tidak bisa membedakan. Akhirnya ini yang disembuhkan Yesus yang pertama, yang kedua. Bisa jadi kita bisa mengurutkan aja. Yang pertama, yang kedua. Tetapi sekali lagi,
Tuhan Yesus tidak terbatas dalam kreativitas. Dan Dia sungguh memperhatikan personal kita. Itu yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang, itu hal biasa. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus mengenal kita secara personal dan menyembuhkan kita dengan cara yang personal juga, bukan secara umum. Mungkin kita pernah nonton video-video di apapun di YouTube atau segala macam gitu ya. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik yang acak, misalnya ketemu dengan orang, kemudian seolah-olah minta tolong, Pak tolong berbagai macam, kemudian orang bapak itu menolong dia dan kemudian dikasih sepeda motor. Ada itu di Indonesia, termasuk kemungkinan ini trennya sepertinya dari Amerika gitu. Jadi perbuatan baik yang acak itu sepertinya ada di Amerika. Jadi mereka ketika antri drive-thru ada di rumah makan siap saji seperti itu, kemudian dia bayarinnya yang belakang untuk mobil belakang gitu ya, di belakang dibayar sekalian, bisa juga. Tapi sekarang ini menjadi satu hal yang menarik bagi setiap kita juga ketika kita menonton atau mungkin kita melakukannya. Nah, perbuatan baik yang acak tadi untuk ya yang terpenting kita bisa membeda apapun tanpa kita mengerti orang itu, tapi kita mengerti apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira yang seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sangat personal, mengerti. Oh, ketika orang melakukan itu, oh ya saya pernah melakukan bagian ini di satu tempat untuk orang ini. Tahu, kemudian yang lain dengan cara yang berbeda. Kita tahu ini aja. Dan kita mengerti bahwasannya itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara acak aja. Tetapi itu adalah satu perbuatan baik, itu manusia. Tetapi bagi Tuhan Yesus, itu hal yang luar biasa. Dia memberikan mujizatnya secara acak juga dan secara personal. Kadang kita merasa hidup, bisa kita merasakan hidup bahkan satu rangkaian peristiwa yang saling berkait, saling lepas atau tidak berhubungan. Apa sih kok tiba-tiba seperti ini, seperti itu? Kadang kita juga merasa Allah bekerja dengan cara yang sama acaknya. Dan kita tidak mengerti. Kalau saya boleh mengambil satu kalimat yang bagus, hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang. Tetapi hidup harus dijalani dengan melangkah ke depan. Hidup bisa dipahami dengan melihat ke belakang. Tetapi hidup harus dijalani dengan melangkah ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Orang buta ini dibawa oleh teman-temannya pada Yesus. Apakah kebetulan? Saya sih nggak percaya kebetulan, tapi pasti nggak kebetulan. Bisa jadi lebih daripada itu, dan pasti lebih daripada itu. Inilah acak, nggak ngerti kenapa orang ini nggak punya keinginan datang pada Yesus, tapi teman-temannya membawa. Acak bukan. Tapi bukan soal bagaimana dia disembuhkan, tapi bagaimana dia menjalani hidup dalam melangkah ke depan. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya tujuan yang menakjubkan di dalam mujizat ini. Tuhan punya hati yang memulihkan bagi orang buta ini. Tetapi Tuhan punya tujuan yang menakjubkan, tujuan yang lebih besar daripada sekedar memulihkan orang buta ini. Nah, untuk ini kita perlu melihat satu bagian gitu ya. Mujizat ini bisa jadi menjadi satu siklus ganda dari rangkaian peristiwa mujizat. Nah, kita lihat di slide itu ada siklus 1 dan siklus 2 gitu ya. Itu siklus 1 itu dari Markus pasal 6 sampai Markus pasal 7. Kemudian siklus kedua Markus pasal 8 semua. Kita lihat bagian yang pertama, siklus yang pertama Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di pasal 8 Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah ya kok sama, ini Markus dari pasal 6 sampai pasal 7, kemudian di pasal 8. Kemudian di pasal 7 ada perdebatan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Di siklus yang kedua ada perdebatan dengan orang-orang Farisi. Sama ya kan? Mirip-mirip gitu kan. Nah, di siklus yang pertama Yesus menyembuhkan seorang tuli. Di siklus yang kedua Yesus menyembuhkan
seorang buta. Menarik ya kalau kita perhatikan, ternyata ada dua siklus seperti itu. Yang menarik lagi, mujizat orang tuli dilakukan dengan Yesus meludah juga. Dan orang buta ini sama. Yang signifikan adalah kedua mujizat itu, atau dua siklus itu, tepatnya mujizat ini, penyembuhan orang tuli dan penyembuhan orang buta, muncul hanya di Injil Markus. Dan muncul sudah pasti dengan kesengajaan yang besar. Ingat loh, ini pasal 6, pasal 7, kemudian pasal 8, dan itu berulang. Itu kesengajaan yang besar. Nggak mungkin ditulis, oh ini kebetulan saja. Enggak. Semua penulis Alkitab diberi hikmat, ilham yang daripada Roh Kudus. Apa dibalik maksud dari kesengajaan yang besar itu? Tentu kita tidak akan mengatakan Yesus tidak mempedulikan orang buta itu. Yesus pasti mempedulikan orang buta itu. Tetapi Yesus juga punya tujuan yang lain. Selain dia memperhatikan kebutuhan orang buta itu dan menolong orang itu, Yesus punya tujuan yang lebih tinggi lagi. Yaitu menjawab tuntutan bahwa Yesus harus memberi tanda untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi di balik siklus yang pertama dan kedua, Yesus itu ingin menyatakan, ini loh, saya itu seperti ini. Nah, kalau kita kan bisa melihat Bapak sekalian. Jadi peristiwa yang terjadi dalam Markus pasal 8 ayat 22-26 itu dilanjutkan dengan pasal 8 ayat 27-29. Yesus mengajar para murid sebelum mereka pergi ke Kaisarea Filipi. Dan kemudian Yesus bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Bla 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 segala macam. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jadi apa yang dijawab oleh Petrus, itulah sungguhnya maksud daripada tujuan daripada Tuhan untuk mengungkapkan identitasnya. Selain dia memperhatikan kebutuhan seorang buta dan orang tuli tadi, selain menyembuhkan mereka, Yesus ingin mengungkapkan siapa dia. Dan Petrus menangkap hal yang baik. Petrus mengerti bahwasannya yang bersama dengan dia adalah Mesias. Apakah ini muncul karena tebak-tebakan saja? Tentunya tidak. Kita tahu bahwasannya orang-orang Yahudi itu dididik untuk membaca Taurat. Dan juga bicara tentang Taurat bukan hanya Taurat Musa saja, tetapi boleh katakan ini perjanjian lama gitu ya. Dididik seperti itu. Dan salah satu yang dari perjanjian lama adalah Yesaya 35 ayat 4-5. Itu ada slide-nya, bisa dilihat. Nah, Yesaya 35 ayat 4 dan 5. Saya ingin membacakan bagi kita semua. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Nah, disinilah apa yang tersembunyi di balik penyembuhan, di balik mujizat yang dilakukan Yesus pada orang yang tuli dan orang yang buta. Yesus ingin mengungkapkan dialah Mesias yang sedang bekerja. Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Dan hal itu yang pasti adalah Mesias yang lama dinantikan itu telah datang ke dunia. Yesus luar biasa mengungkapkan hal ini. Jadi kalau kita melihat peristiwa di Kaisarea Filipi setelah peristiwa ini, itu membentuk satu hal yang baru di dalam pelayanan Yesus. Jadi kalau boleh mengatakan ya sekitar 1,5 atau 2 tahun pelayanan Yesus sebelum di Kaisarea Filipi, Yesus mengajar orang banyak melakukan mujizat. Dan dia menyajikan bukti dirinya sebagai Mesias.
Tapi sejak di Kaisaria Filipi, Yesus memusatkan perhatian para murid untuk mengerti yang ke depan. Yesus berbicara tentang salib dan kebangkitan. Jadi inilah indahnya Alkitab kita. Ketika kita melihat satu perubahan yang drastis, kalau kita lihat memang masih ada mujizat, tapi fokusnya bagi para murid bukan hanya menyaksikan mujizat itu lagi, tetapi lihat ada kesiapan para murid untuk waktu yang akan datang tentang salib dan kebangkitan. Ketika mengerti Yesus adalah Mesias, mereka disiapkan. Mesias yang menuju kepada salib, dan di situ ada kebangkitan. Luar biasa Alkitab kita ini. Kalau kita perhatikan lagi Markus 8, tadi lanjutan daripada yang tadi ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus marah mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan pada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan kepala-kepala Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Dan inilah yang menjadi fokus pelayanan Yesus ke depan, mempersiapkan para murid untuk mengerti salib dan kebangkitan. Sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati Jumat Agung dan Paskah yang kita akan mulai dari bulan Maret, nanti awal Maret dengan Rabu-Abu. Kita di sana akan dilatih untuk berpantang. Jadi kita sedang mempersiapkan hati. Kalau antara Yesus mengajar tentang salib dan juga kebangkitan. Nah, kita mungkin pernah melihat gambar ini Bapak sekalian. Silakan slide berikutnya. Ya, satu gambar. Ini ya, saya ambil 4 gambar dari internet. Ini kalau kita salah satu gambar aja, kita perhatikan terus, nanti muncul satu gambar gitu kan. Pernah ya melihat seperti ini ya? Bagi yang belum pernah silahkan nanti dipelototin terus, ini gambarnya. Dan nanti di dalam gambar-gambar yang sepertinya cuma warna-warni dan abstrak, ini muncul satu gambar. Dan kita tidak mengerti kan, gambar yang muncul itu apa. Nah, gambar yang tersembunyi. Apa yang kita lihat tentang peristiwa ini, tentang teks ini? Apakah kita melihat Yesus membuat keajaiban? Apakah Yesus seorang nabi? Apakah mungkin dia seorang penipu juga? Atau dia seorang Mesias? Tergantung kita lihat. Tetapi yang pasti, ketika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita melihat bukti-bukti daripada karya Tuhan Yesus dan hati daripada Tuhan Yesus. Semakin kita menatap lebih dalam, semakin kita memperhatikan Alkitab kita, semakin kita melihat dengan jelas siapa Kristus atau Mesias itu. Apa yang saudara lihat? Apa yang saya lihat? Tergantung bagaimana kita memperhatikan dengan dalam Alkitab kita. Sudah 2000 tahun lebih, tahun 2022. Dan bahwasanya Yesus yang menyembuhkan orang buta itu 2000 tahun yang lalu, sekarang masih hidup dan masih bekerja bagi kita dan termasuk generasi yang akan datang. Apa yang kita lihat? Apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara lihat? Apakah kita hanya melihat Yesus yang 2000 tahun yang lalu saja, dan kemudian dia mati dan dia bangkit? Dan mari sekarang kita bersama-sama memohon pada Tuhan. Kiranya Tuhan menyingkapkan mata kita, melihat dengan jelas. Seperti yang terjadi pada orang buta. Peristiwa tersebut bisa membawa kita berjalan dari kegelapan kepada cahaya yang samar-samar dan penglihatan yang kurang jelas.
lalu kepada penglihatan yang utuh dan jelas tentang gambaran yang dilukiskan oleh peristiwa ini. Jadi bukan kebetulan Tuhan Yesus membuat metode 2 kali penyembuhan untuk satu orang. Bisa jadi kita masih ada di tahap pertama. Masih samar-samar melihat Tuhan Yesus. Atau mungkin kita sudah melewati tahap yang kedua. Kita sudah melihat dengan jelas gambaran yang dilukiskan dari kisah Markus pasal 8 ini. Bagaimana kita melihat Yesus? Jadi penting bagi setiap kita. Kalau boleh saya mengatakan, dan mungkin kita semua sepakat, kisah ini menggambarkan tentang Kristus atau Mesias. Dialah yang selalu dan selamanya harus kita pandang. Orang buta itu disembuhkan, bisa melihat. Dan sekarang masalahnya, apakah kita bisa melihat hal yang sama yang dilihat oleh orang buta itu? Bebas dari kebutaan. Seperti pujian yang ditulis atau dikarang oleh John Newton tadi. Amazing Grace. Aku telah hilang, Tuhan dapat. Buta sekarang lihat. Seringkali yang menghalangi kita adalah karena kita menilai Tuhan menurut ukuran kita. Ketika kita mengupayakan sesuatu dan kita gagal, kita merasa Tuhan tidak mengasihiku. Ketika kita ada di dalam kesulitan, Tuhan tidak memperhatikanku. Bukan Bapak Ibu, saudara-saudara ukurannya. Kalau seperti itu, bisa jadi kita belum sampai tahap yang pertama sama-sama. Karena kita kecewa dengan Tuhan. Ukuran yang kita pakai adalah ukuran kita sendiri. Tapi mari kita bersama melihat. Andaikan saat ini kita belum disembuhkan, kita belum dipulihkan, kita mengalami kegagalan. Mungkin kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudah satu langkah Kau kerjakan bagi kami. Tapi masih samar-samar Tuhan. Dan biarkan Tuhan melakukan bagian kedua. Untuk kita bisa melihat Tuhan dengan jernih dan jelas. Yang pasti, Tuhan punya hati yang memulihkan bagi kita semua. Terkadang kita tidak punya keinginan datang pada Yesus. Tapi bisa saja kita dibawa oleh orang-orang yang mengasihi kita datang pada Yesus. Dan yakinlah itu, bahwasanya Tuhan punya hati yang memulihkan. Dia bersedia memulihkan segala keadaan kita. Kiranya kita semua diberkati. Apapun tahapan kita, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Lihatlah, Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dan kita juga sedang dituntun untuk melihat salib, untuk menyaksikan juga dan mengalami kebangkitan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Dan Dia bangkit untuk memenangkan iman kita. Sekaligus memberi kepastian. Bukan hanya kita disembuhkan, dimenangkan di dalam perkara-perkara kita di dalam dunia ini. Tetapi kita mendapat satu kepastian. Kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Bersama di dalam kekekalan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami
bersyukur boleh belajar dari firman-Mu. Seringkali kami terbatas melihat Tuhan. Hanya melihat yang terjadi itu saja. Meskipun itu baik. Tapi Tuhan menginginkan kami lebih lagi melihat lebih dalam. Apa yang menjadi tujuan Tuhan. Ketika kami mengalami hidup kami, pribadi lepas pribadi, atau di dalam keluarga kami. Kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh dicelikkan mata kami. Melihat Engkau adalah Kristus. Melihat Engkau adalah Mesias. Juru selamat bagi setiap kami. Tuhan ajarkan kami ya Tuhan. Ketika kami ada masalah apapun. Yang mungkin belum terselesaikan saat ini. Celikkan mata kami. Agar kami melihat. Engkau melebihi daripada perkara kami. Dan Engkau sangat kreatif di dalam memberikan pertolongan kepada kami. Dan Engkau punya hati yang memulihkan bagi setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Ketika saat ini, ketika kami bergumul dengan segala permasalahan kami, tidak menghalangi menyaksikan Engkau dan mengalami Engkau di dalam hidup kami. Sekaligus kami akui Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Ada kenyataan yang tidak dapat kami sangkali. Engkau menyediakan kekekalan bagi kami semua. Sehingga kami boleh mengerti. Andaikan Tuhan tidak menjawab doa kami sekalipun di dunia ini. Tetapi kami yakin Engkau membawa kami kepada kekekalan surga itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Saudari Antonia dan serta keluarga yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Saudari Antonia. Terima kasih Pak Edi dalam memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita pujikan satu lagu dari PPR 1 nomor 177, Serikat Persaudaraan. Suri dan doa berkat akan dipimpin oleh pendeta EDSS. Persilakan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.